Allahumma barik lana
khususnya bulan-bulan yang istimewa seperti bulan Rajab itu banyak yang mengisi kegiatan amalan-amalan yang sangat besar pahalanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, nah di bulan Sya'ban ini, bulan luar ini ada kegiatan yang secara khusus karena bulan ini dikatakan bulannya Rasulullah. Di antaranya kalau juga kita mau melaksanakan puasa sunnah boleh, apalagi yang punya kewajiban mengqadha puasa itu sudah mendekati Ramadan, maka segera melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini untuk nyaur hutang yang kemarin misalnya belum tersahur, punya hutang di bulan Ramadan yang lalu, yang kemarin, terus di bulan ini sudah mendekati Ramadan, segera dipotong puasanya. Otomatis mendapatkan pahala double. Satu, bisa nyaur hutang, kedua bisa mengisi bulan yang istimewa di bulan Sya'ban ini karena bulannya Rasulullah SAW. Dan juga kalau bisa kita tanpa modal, tinggal kita beraktivitas saja atau mempunyai niat yang baik untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kalau orang Jawa pada umumnya itu di bulan Ruwah ini ada kegiatan juga ziarah ke tempat-tempat yang utama, terutama orang tua kita. Kalau sudah meninggal dunia kita ziarahi di bulan Sya'ban ini. Kalau orang Jawa bilang dekar, karena memang sambil membawa sekar, bawa bunga. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, keistimewaan yang ada di bulan Sya'ban ini banyak sekali. Oleh sebab itu, ketika kita mau mengisi dengan amalan yang menguntungkan diri kita atau tidak, itu sangat bergantung pada kita masing-masing. Yang jelas, di bulan Rajab sudah lewat, ada di bulan Sya'ban, kita ada di antara dua bulan Rajab dan Ramadan, yang insya Allah tidak lama lagi kalau kita diberi kesehatan dan panjang umur, kita masuk di bulan suci Ramadan dengan niat yang tulus melaksanakan perintah Allah, karena memang dari jauh-jauh hari itu harus dipersiapkan. Kalau mendadak kadang-kadang perasaan diri kita itu terkejut karena biasanya pagi hari sarapan, misalnya makan siang, makan sore, tahu-tahu pagi hari sudah tidak bisa minum, tidak bisa makan, akhirnya merasa bagaimana ya. Kebetulan puasa itu hanya mengubah cara makannya saja, waktu makannya. Kalau tidak puasa 24 jam bebas kita. Tapi kalau sudah puasa malah lebih teratur makan kita itu. Monggo di bulan yang penuh dengan barokah ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Hati kita dikunci dengan sholawat. Kemarin sudah dengan istighfar. Istighfar apa khusus di bulan Rajab? Ya enggak. Setiap waktu kita beristighfar kepada Allah. Istighfar ini bagian dari alat untuk
istighfar. Jadi kita sebetulnya didorong di dalam mengamalkan amalan dalam agama kita itu hanya dorongan saja. Apa yang diamalkan itu ringan-ringan semua sebetulnya. Baca istighfar, baca sholawat, baca tasbih, tidak sulit. Cuman karena kata-kata itu atau kalimat itu banyak pahalanya, akhirnya kita malas. Kebaikan itu memang secara kita tidak merasa atau boleh dikata tidak menyangka-nyangka, tidak ada di benak kita dosa yang kita perbuat, karena setiap hari sengaja atau tidak itu kita dikelilingi dengan maksiat-maksiat itu. Bahkan mohon maaf itu di kantong baju kita itu ada alat untuk mengumpulkan maksiat juga. Kecuali juga pahala tapi bisa maksiat, apa? HP. Ya, di dalam HP itu ada gambar-gambar yang tak karuan, yang bermacam-macam gambar itu. Mata kita paling tidak itu tertutup dengan dosa-dosa. Jika dinamakan maksiat, maka harus dicuci dengan istighfar, dibersihkan. Kebetulan Nabi bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, kapan saja, di mana saja kamu berada. Wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah kamu segera mengikut sertakan tindakan jelek itu dengan ditutup dengan amal ibadah yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaklah kamu berakhlakul karimah kepada orang lain dengan akhlak yang terbaik, yang terpuji. Ini perintah dari Nabi, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa
kenyataan untuk umat Muhammad termasuk kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kembali kepada bulan yang dikatakan Sya'ban itu, yang maknanya itu bercabang-cabang. Amalan-amalan kebaikan itu di bulan ini yang paling sederhana dan baik itu adalah kita memperbanyak selawat itu, memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus banyak dorongan tentang selawat? Karena memang intinya kehidupan kita itu ada di selawat itu. Selawat itu dengan tindakan ibadah secara fisik, memakai waktu 5 waktu sholat, itu kalimatnya sama. Sholawat beberapa sholat, sholawat beberapa rahmat. Kalimatnya sama, maknanya sebetulnya bisa bermakna sholat dan bisa bermakna rahmat. Berarti sholat sendiri yang kita lakukan itu mengandung rahmat. Rahmat ini juga bahasa Arab. Kalau bahasa kauman itu kasih sayang Allah. Allah Ta'ala menyayangi hambanya yang menerima rahmat dari Allah. Artinya yang menerima kasih sayang dari Allah. Bahagia siapa saja orangnya apabila mendapatkan kasih sayang dari Allah. Pasti bahagia. Mohon maaf ya, kebahagiaan seseorang itu tidak bisa dilihat dari lahiriahnya, dari zahirnya. Karena kebahagiaan itu ada pada batin kita masing-masing, ada pada kolbu kita, hati kita masing-masing. Bahagia atau tidak itu, kalau kata orang bahagia, kenyataannya tidak. Awal ini tiwas, diterima omongan orang bahagia. Mungkin dilihat dari penampilan, ya bahagia. Padahal dalamnya bergejolak, itu bukan bahagia lagi, namanya goncang. Di sini kebahagiaan ini ada pada hamba Allah yang menerima rahmat, kasih sayang dari Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang beramal baik, berperilaku baik. Salah satu yang mudah, tidak memakai modal, gitu. Cuman umik-umik saja adalah bacaan istighfar, bacaan tasbih, bacaan sholawat. Lebih-lebih kita baca Quran. Itu berarti kita minal muhsinin. Iya, minal muhsinin itu orang yang amalannya itu baik-baik semua. Minal muhsinin. Dikatakan secara tegas dan kuat kalimatnya itu ayatnya, innallaha, sesungguhnya Allah qaribun, dekat, minal muhsinin, pada orang-orang yang berperilaku baik. Jadi Quran itu menegaskan kepada kita, tinggal kita ini mau melaksanakan atau tidak. Kalimatnya itu tadi istilah bahasa agama kalam khobar. Sesungguhnya Allah dekat kepada orang-orang yang berperilaku baik. Bukan perintah. Kalau yang perintah itu yang fi'il amar. Seperti kata-kata innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu. Fa'aslihu itu perintah. Sesungguhnya orang-orang yang iman itu bersaudara. Fa'aslihu, maka mengislahkanlah kalian, memperbaiki baina akhawaikum, di antara saudara-saudara kalian. Diislahkan. Diislahkan itu diperbaiki maksudnya. Di antara wajibi dengan saudara yang di sana harus ada islah. Saling berkomunikasi dengan cara yang baik-baik, hubungan dengan cara yang baik-baik, kan gitu.
hadis yang dikatakan Nabi itu perintah. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini perintah. Wa'adbi as-sayyi'ata juga perintah. Dan jangan kamu mengikut sertakan. Tindakan yang jelek itu ditutup dengan tindakan yang positif. Tambuha, maka akan sirna. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, gambaran sekilas tentang keistimewaan bulan Rajab yang ada pada saat ini. Kita ada di awal bulan Rajab kalau tidak salah, karena ada 2 tanggal. Ada yang mengatakan malam Selasa atau Selasa kemarin itu tanggal 1, ada yang bilang tanggal Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini tanggal 4 kalau Rabu. Kalau Selasa berarti tanggal 5. Kalau Rabu, hari Rabu berarti insya Allah Sa'bannya 29 hari. Tapi kalau Selasa Sa'bannya 30 hari. Sa'ban itu luas 30 hari. Istiqbal lah. Nah, kita nanti untuk menentukan mengikuti puasa, mengikuti ketentuan dari pemerintah. Karena pemerintah bertanggung jawab salah satunya untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Salah satunya termasuk kaitannya juga dengan ibadah haji. Itu yang menangani secara langsung pemerintah. Tidak boleh kita berjalan sendiri atau memutuskan sendiri melaksanakan puasa dengan keputusannya sendiri, itu tidak boleh. Mengikuti aturan itu bagus. Jadi kalau pemerintah nanti mengadakan istilahnya ketetapan, ada sidang isbat, sidang untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan, dan nanti mau berhari raya itu ada lagi sidang isbat untuk menentukan awal Syawal. Nah, kita kalau mau melaksanakan ibadah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini juga bagian dari kewajiban kita mentaati. Pemerintah itu kalau memerintah dengan cara yang baik-baik, wajib kita mentaati. Gitu. Dalam Islam begitu. Tapi kalau perintahnya itu mudarat atau tidak baik, tidak usah ikut kita. Karena bukan perintah mutlak itu. Ada syaratnya. Kalau Allah dan Rasulnya memerintah kita itu mutlak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini sekilas uraian perhatian pada malam ini kaitannya dengan amalan kita mulai dari bulan kemarin, bulan Rajab, bulan ini bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, dan insya Allah kalau kita dengan Allah diberi kesehatan dan kesempatan, besok kita bisa meningkatkan amal ibadah dengan melaksanakan puasa. Nanti kronologi terjadinya kewajiban berpuasa 1 bulan itu ada ya, kronologinya ada, atau latar belakangnya apa, itu ada. Nanti saya terangkan di waktu yang akan datang. Saya kira itu sedikit ya, mohon maaf ini saya acara double kali ini agak utara. Saya bilang agak terlambat. Saya ini ada pengajian di Tengah Hidayah Kawan. Ini di musuhan apa-apa. Udaranya setengah 8. Soalnya sekarang jam 8 baru selesai ya kalau di pondok. Nggak tahu kalau di sini. Jadi apa? Seberapa sih? Jam 8. Iya, kalau undangan itu sebelum jam 8 itu berarti orang supaya nggak sholat saja. Itu bahasa yang radikal begitu. Itu yang perlu dirubah itu juga orang-orang yang punya kewibawan.
oleh sebab itu di pengajian ini saya sampaikan supaya kita tahu kalau mau undang orang itu jangan dibutuhkan dengan waktu sholat lah.